Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dani SGM. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada Anda kendala yang sering terjadi di lapangan, teman-teman. Mungkin ketika Anda di prospek, mungkin untuk menjalankan usaha ini terasa gampang karena pekerjaannya hanya mengenalkan teman, mengajak teman, yang mungkin ketika Anda di prospek sudah berpikir, wah, kayaknya gampang menjalankan usaha ini. Nah, tetapi ketika Anda sudah terjun, sudah bergabung di bisnis ini, kok sulit ya? Kok susah closing ya? Kok teman-teman saya pada nolak? Kok teman saya udah banyak yang tahu? Kok teman saya begini, begini, begini? Betul ya? Nah, itulah yang terjadi kepada kita, termasuk kepada saya ketika saya bergabung di bisnis ini. Karena ketika di tahap awal pun mikirnya sangat mudah. Dan ketika terjuni ternyata wah banyak rintangan, hambatan. Betul ya? Nah, kepada Anda semua yang ingin saya tekankan adalah ini adalah bisnis. Artinya kita kalau mau berbisnis kita harus tahu dulu caranya, teman-teman. Kita tidak mungkin bisa kalau misalkan kita tidak tahu caranya. Nah, makanya ketika Anda telah bergabung di bisnis ini, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, Anda harus bisa presentasi. Pahamilah perusahaan, produk, marketing plan. Anda wajib memahami itu. Anda harus belajar. Tugas Anda ketika Anda baru bergabung, lihatlah upline dan leader. Video ketika beliau atau upline leader-leader Anda sedang presentasi. Video, abadikan oleh Anda. Dan ketika beres, silahkan Anda putar videonya. Diulang-ulang, karena yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Agar Anda semakin terbiasa dan semakin bisa. Lakukan setiap hari. Ketika Anda sudah memahami apa tentang perusahaan ini, produknya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, nah itu langkah awal lah. Anda akan menjadi master presentasi. Ya, karena ketika Anda sudah memahami itu, otomatis cara yang akan Anda lakukan untuk sukses di bisnis ini akan lebih mudah. Karena Anda sudah memahami apa yang mau Anda jual. Nah, kebanyakan dari mitra atau dari member itu belum tahu apa-apa dan tidak mau belajar, makanya susah. Betul nggak? Makanya susah. Andanya tidak mau belajar, tidak mau menurunkan ego untuk belajar kepada upline dan leader. Itulah kesalahannya. Mungkin di antara Anda yang berbicara, kenapa Kang Dani sukses? Karena saya menurunkan ego saya mau belajar dan mau melakukan apa yang disuruh dengan top leader saya. Nah, maka dari itu, berarti kita harus terus mau belajar. Ya. Nah, karena upline Anda atau leader Anda pasti semuanya sudah memiliki yang namanya ilmu. Betul ya? Anda tinggal gerogoti aja ilmu upline leader Anda. Maka lakukanlah hal yang sama. Maka yang terjadi, yang upline Anda rasakan, pasti akan Anda rasakan juga. Gitu ya. Nah, makanya untuk menjalankan usaha seperti ini, poin yang pertama adalah ini. Hati. Betul ya? Kalau masih ada sifat yang buruk, masih ada sifat di antara Anda tidak mau mendengar, ego tinggi, terus baper, dikit-dikit baper, saya jamin sulit untuk closing, sulit untuk mendapatkan penghasilan, sulit untuk menembus 1.000. Saya jamin 1.000% itu pasti gagal kalau misalkan Anda masih memiliki hati yang seperti itu. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memiliki hati dulu seluas samudra. Serap ilmu dari upline Anda, kemudian lakukan apa yang diarahkan oleh upline. Nah, ketika Anda mau melakukan itu, saya percaya kesuksesan pasti akan hadir kepada diri Anda. Tidak percaya? Silahkan Anda coba sendiri. Dan kalau misalkan di antara Anda ya ada yang, wah kayaknya gua tuh yang punya hati seperti itu. Saya tanya, lihat jaringannya bertambah atau tidak? Saya jamin tidak, betul nggak? Karena apa? Hati Anda belum beres. Makanya sebelum Anda melangkah lebih jauh, perbaikilah diri Anda terlebih dahulu. Perbaikilah mental Anda. Perbaikilah hati Anda terlebih dahulu. Agar apa? Semuanya lancar. Ketika kita tidak memiliki yang namanya pikiran yang negatif, maka yang terjadi adalah pola pikir positif. Dan ketika pola pikir positif itu sudah hadir di dalam hidup Anda, maka yang terjadi adalah aura-aura yang bagus pun akan hadir kepada diri Anda. Bisa dipahami, betul ya? Nah, makanya kita harus selalu ceria.
Kita harus selalu berpikir positif kepada upline kita, kepada leader kita, dan kepada calon prospekan kita. Jangan pernah berpikir sekali-kali ketika kita presentasi, aduh kayaknya nggak gabung ya, kayaknya dia nggak akan ikut deh, kayaknya dia nggak suka deh, kayaknya dia trauma deh. Jangan. Tugas kita memberikan informasi, mengajak orang untuk menjadi sukses, mengajak orang untuk berpenghasilan, mengajak orang untuk memiliki yang namanya seluruh impian. Makanya kita jangan pernah ragu, ya nggak? Kita jangan gengsi juga kalau kita prospek naik motor, jangan, karena yang kita tawarkan itu bukan diri kita, tetapi Eko Racing. Betul ya? Jadi tanpa beban sama sekali. Kalau misalkan dia nanya, kamu udah hasil apa? Yang saya tawarin bukan diri saya, tapi yang saya tawarkan adalah ini marketing plan perusahaan. Kamu bisa lebih sukses daripada saya, dan kamu bisa lebih sukses duluan daripada saya. Karena yang namanya rezeki kita nggak pernah tahu. Jangan lihat saya hari ini mungkin naik motor, tetapi kalau misalkan kita bareng-bareng serius jalankan usaha ini, maka kita akan bermobil berdua sama-sama gitu. Bisa dipahami, betul ya? Nah teman-teman silakan dicoba, ini tips dari saya. Lakukan tugas dan kewajiban kita, prospek terus, ya enggak? Jangan pernah baper, jangan banyak mengeluh, yang adalah tindakan. Gak ada lagi, tindakan. Maka sukses akan Anda raih, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.